warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emo Wulandari, NIM 0101090186. Mahasiswa Tadris Kimia angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan praktek belajar mengajar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan program pembelajaran kimia P3K. Adapun materi yang akan dibahas yaitu koloid dengan model pembelajaran yaitu discovery learning. Oke, langsung saja kita praktekkan pembelajaran mengajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat dan semangat selalu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Ya, Bu. Ardianto, ada? Oke. Dewi Astuti? Ada, Bu. Oke, Widya Sawitri? Ada, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Hari ini pembelajaran kita mengenai koloid. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu membandingkan campuran, larutan, koloid, dan suspensi dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa mampu menelaah sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi dengan tepat. Kemudian siswa mampu mengklasifikasikan sifat-sifat koloid dengan teliti. Siswa mampu membedakan pembuatan koloid berdasarkan cara kondensasi dan cara dispersi dengan teliti. Lalu siswa mampu menganalisis penerapan koloid berdasarkan sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang koloid. Nah, pembelajaran minggu kemarin ada yang masih ingat? Masih, Bu, tentang campuran. Wah, betul sekali ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai campuran. Campuran merupakan gabungan dari dua zat atau lebih. Nah, pada minggu ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung saja pada pembelajaran ini mengenai koloid. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ada yang pernah mencampurkan air dengan gula, lalu air dengan susu, kemudian air dengan tanah? Kira-kira ada yang pernah? Pernah, Bu. Oke, dari ketiga campuran tersebut, kira-kira apa yang membedakan ketiga campuran tersebut? Ketiga campuran tersebut memiliki jenis yang berbeda, Bu. Oke, betul sekali ya, bahwa ketiga campuran tersebut memiliki campuran yang berbeda-beda. Oke, untuk lebih paham lagi, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar di sini merupakan gambar yaitu campuran antara air dengan gula, lalu campuran air dengan susu, kemudian air dengan tanah. Nah, dari ketiga campuran tersebut, kira-kira apa yang membedakan ketiga campuran tersebut? Ada yang mau membantu Ibu? Saya, Bu. Oke. Di mana dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa campuran tersebut merupakan jenis campuran air dan gula, merupakan jenis larutan. Kemudian air dengan susu merupakan koloid dan air dengan tanah merupakan suspensi kasar. Wah, betul sekali ya bahwa dari tiga gambar tersebut merupakan campuran larutan, koloid, dan suspensi. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Apa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi, Bu? Pertanyaan ini akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Ardi, kemudian yang kedua ada Dewi, yang ketiga ada Widya. Oke, nah Ibu beri lembar kerja siswanya. Oke, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, di situ sudah ada
literatur yang harus kalian cari. Nah, Ibu beri waktu, kemudian kita diskusikan sama-sama setelah mendapatkan jawabannya. Baik, dari sini Ibu kasih waktu ya. Oke, sudah ya. Nah, coba dilihat di lembar kerja peserta didiknya. Di situ kita akan membahas mengenai koloid. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid serta menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, adapun orientationnya yaitu susu adalah campuran antara lemak yang berbentuk granula di mana terdispersi secara merata dalam air. Kemudian berdasarkan sifatnya, air dan lemak tidak akan menyatu sehingga terbentuklah dua lapisan. Nah, susu terbentuk dari lemak dan air sehingga terbentuklah campuran berupa koloid. Nah, koloid merupakan jenis sistem dispersi yang terlihat homogen tetapi sebenarnya bersifat heterogen dan stabil. Nah, berikut perhatikan gambar contoh-contoh sistem dispersi berikut ini. Nah, bisa dilihat ya bagaimana contoh-contoh sistem dispersi tersebut. Ada larutan, ada koloid, ada suspensi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sistem dispersi merupakan campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Yang campuran secara merata, sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu dispersi kasar, yaitu suspensi, dispersi kasar yaitu larutan, dan dispersi koloid. Nah, langsung saja kita bahas mana rumusan masalahnya. Dari penjelasan di atas, sebutkan berbagai tipe sistem koloid berdasarkan kelompoknya, serta menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, kelompok 1 Ardi ya. Sistem koloid ada 2 berdasarkan kelompoknya, ada fase terdispersi dan pendispersi, di mana berwujud padat, cair, dan gas. Berdasarkan sifat-sifatnya, kegunaan koloid dapat sebagai pengolahan air bersih, pembentukan delta, pemurnian gula, dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjut pada investigation, di mana yang pertama, berdasarkan bentuk partikelnya, tunjukkan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Oke, masih kelompok 1 ya, kita kasih kepada kelompok 1. Berdasarkan bentuk partikelnya, tunjukkan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Jawabannya adalah larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat di mana sistem dispersinya molekuler yang memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer sehingga tidak dapat disaring. Sedangkan koloid merupakan campuran yang keadaannya berada di antara larutan sejari dan suspensi dengan dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer sehingga tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Untuk suspensi sendiri zat yang campurannya heterogen di mana dispersinya kasar dengan dimensi partikel lebih dari 100 nanometer sehingga dapat disaring. Baik, itu tadi ya pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 dan 3 apakah sama? Sama, Bu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan 2, di mana jelaskan sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan pendispersi. Kan sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan pendispersi. Jawabannya adalah koloid terdiri dari 2 fase, yaitu fase terdispersi di mana zat yang tersebar, sedangkan fase pendispersi di mana medium zat terdispersi tersebut menyebar merata. Fase terdispersi dan medium pendispersinya dalam sistem koloid berwujud padat, cair, dan gas. Oke, itu tadi ya jawaban dari kelompok 1 mengenai pertanyaan yang kedua. Nah, mengenai pertanyaan kedua, apakah kelompok 2 dan 3 sama? Sama, Bu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan ketiga, di mana sebutkan sifat-sifat koloid yang ada pada sistem koloid. Nah, pertanyaan ketiga ini Ibu mau pada kelompok 2 ya. Siap kan? Siap, Bu. Oke, langsung. Sebutkan sifat-sifat koloid yang ada pada sistem koloid. Jawabannya A. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Contohnya peristiwa efek Tyndall, sorot lampu mobil akan tampak jelas pada malam hari atau pada kondisi berkabut. B. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag
yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Dia mengamati pergerakan tepung sari yang terus-menerus di dalam air molekul mikroskop ultra. C. Muatan koloid. 1. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Contoh penggunaan metode ini adalah untuk identifikasi DNA, penyaringan debu pada cerobong asap pabrik, disebut pesawat Sotrel. 2. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan spesi muatan listrik atau ion dan molekul netral oleh permukaan partikel koloid. Contoh penggunaan sifat adsorpsi adalah dari koloid penjernihan air. D. Koagulasi. Koagulasi disebut juga dengan istilah penggumpalan, di mana peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Contoh proses-proses yang memanfaatkan sifat koagulasi dari koloid: pengolahan karet dari bahan mentahnya lateks dengan koagulan berupa asam format. E. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Contohnya, pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. F. Dialisis. Kestabilan suatu koloid dapat dipertahankan dengan menambahkan sedikit elektrolit dengan konsentrasi yang tepat ke dalam koloid tersebut. Jika konsentrasi elektrolit tidak tepat, justru akan terbentuk ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Untuk mencegah adanya ion-ion pengganggu, dilakukan dengan cara dialisis menggunakan alat yang disebut dialisator. Contohnya, untuk memurnikan protein dari partikel-partikel lain yang berukuran lebih kecil. G. Koloid liofil dan liofob. Koloid yang medium pendispersinya cair dibedakan atas koloid liofil dan koloid liofob. 1. Koloid liofil adalah suatu koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi, yang merupakan cairan akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Contoh gel antara lain selai dan gelatin. 2. Koloid liofob adalah suatu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Contoh sol AgCl dan sol CaCO3, susu, mayones, sol belerang, sol sulfida, sol logam, sol FeOH3. Nah, itu tadi jawaban mengenai sifat-sifat koloid yang ada pada sistem koloid dari jawaban kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 1 apakah sama jawabannya atau berbeda? Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan ini yaitu tentang jelaskan proses pembuatan koloid. Nah, ini Ibu minta kepada kelompok 3 ya untuk menjawabnya. Silahkan. Jelaskan proses pembuatan koloid. Koloid dapat dibuat dengan dua cara utama, yaitu A. Kondensasi. Kondensasi merupakan cara memperoleh koloid dengan cara memperbesar ukuran partikel larutan sejati di mana spesi molekul atau ion bergabung membentuk partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara ini dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu kimia dan fisika. B. Cara dispersi. Cara ini dilakukan dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu cara mekanik, cara peptisasi, cara Buser-Bredig, cara homogenisasi, cara dispersi. Oke, itu tadi jawaban mengenai pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan proses pembuatan koloid dari kelompok 3. Nah, untuk kelompok 2 dan 1 apakah sama jawabannya atau berbeda? Sama, Bu. Oke, sama ya. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang kelima, yaitu berikan contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu minta pada kelompok 3 ya. Berikan contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari: A. Sabun dan deterjen. B. Penggumpalan darah. C. Pengolahan air bersih. D. Pembentukan delta. E. Pemurnian gula.
Nah, itu tadi jawaban mengenai contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, di mana jawaban kelompok 3 di situ ada 5, yaitu sabun dan deterjen, pengumpulan darah, kemudian pengolahan air bersih, kemudian pembuatan delta, dan pemurnian gula ya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah penghujung ya ini. Dan berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa kira-kira ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Ada, Bu. Oke, kelompok 2 ya, silahkan Dewi. Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan bentuk partikelnya, larutan memiliki sistem dispersinya molekuler yang ukuran partikel kurang dari 1 nanometer sehingga tidak dapat disaring. Sedangkan koloid dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer sehingga tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Untuk suspensi dimensi partikel lebih dari 100 nanometer sehingga dapat disaring. 2. Sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan pendispersi. Ada 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. 3. Sifat-sifat koloid yang ada pada sistem koloid ada efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, dan liofob. 4. Proses pembuatan koloid dapat dibuat dengan 2 cara utama, yaitu kondensasi dan cara dispersi. 5. Contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari ada sabun dan deterjen, penggumpalan darah, pengolahan air bersih, pembentukan delta, dan pemurnian gula. Oke, itu tadi mengenai kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran koloid ini. Nah, betul sekali ya apa yang sudah dikatakan Dewi tadi, bahwa koloid itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana bahwa koloid itu ada di mana-mana, seperti kayak pengolahan karet, kemudian pemurnian air, kemudian pembuatan es krim, lalu ada mayones, seperti itu ya. Oke, dari situ sudah paham kan ya? Paham, Bu. Oke, nah sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, supaya lebih paham lagi, jangan lupa kerjakan evaluasi yang sudah Ibu berikan. Bisa dilihat pada lembar kerja siswa di situ sudah ada latihan-latihannya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatannya, selalu terapkan 5M. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan kata selama pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.